Oke, baik. Salam semuanya. Oke, coba dulu berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan ya. Oke, yang pertama, dengar dulu. Dengar. Listen to me right now. Dengar baik. Ya, lihat baik-baik. Dengar baik. Dengar. Shh. Dengar. Dengar. Kalau kamu nggak dengar, ku kasih kamu keluar. Oke, dengar. Kita ini tubuh Kristus. So don't let anything fill your body without the Spirit of God. Orang yang kesurupan, itu artinya bahwa dia telah mempersembahkan tubuhnya untuk setan. So maintenance your mind. Dalam situasi seperti ini, ada aja cara iblis untuk to distract our rejoices. Jadi iblis itu gak perlu di-entertain. Iblis kesurupan, gak perlu. You know, ini kan menghilangkan sukacita kamu kan, akhirnya kan. Kamu gak ngalami apa? The spirit of fear, kamu merasakan ketakutan. Akhirnya apa? Kesenangan kamu tadinya mau datang ke sini, 50% hilang. Kenapa? Ada distraction. Betul nggak? Makanya pakai pikiran yang normal. Jangan ngapain? Iblis itu nggak perlu di-entertain. Iblis itu apa di bawah telapak kaki? Orang percaya. Jangan. Betul nggak? Mana lebih enak? Merasakan Tuhan datang atau merasakan setan? Nah, apa yang kamu rasakan? Merinding aku, Pastor, merinding aku. Berarti kau kesetanan kau. Oke? Are you ready? So, jangan hanya pikir dia itu cuma hanya mendistract kita aja. Jangan lihat kondisi nanti Pastor akan ngomong. Itu bukan kesurupan. Beda yang kesurupan. Tapi terpancing kita supaya suasana ibadah ini nggak bagus. Oke? Oke, are you ready? Kita siap nggak? Kalau nggak ini udah lapar ini. Oke, ya, matikan aja bang, pianonya bang. Oke, hari ini kita akan belajar bersama. Saya pikir tadi waktu nengok apa itu namanya rundown acara, saya pikir besok ada lagi seminar. Rupanya nggak ada lagi seminar ya. Besok hanya karakter building ya. Tapi it's okay. Tadi saya pikir tadi pastor hanya kasih opening gambits-nya aja. Di sini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Campur-campur ya, nano-nano ya. Oke, jadi tadi udah pastor udah siapin yang hanya openingnya saja. Tapi akhirnya saya tanya sama panitianya, besok nggak ada lagi seminar ya? Nggak ada lagi ya, cuman karakter building dan lain sebagainya. But it's okay. Apa yang saya siapkan, saya coba untuk masuk untuk bisa to find what the purpose of God in your life. Our term right now, the crossroads. What is the crossroad? Apa itu crossroad? Persimpangan. Every one of us, setiap kita itu ada di persimpangan. Life is Life is hidup itu adalah pilihan. Mau pilih kesurupan atau pilih happy-happy? Life is pilihan. Kan kita campur-campur tak? Betul nggak? So every one of us, setiap kita akan masuk dalam setiap musim di mana kita harus memilih dan menetapkan where the best thing for me. But one thing that's remember one is God has a big plan for you. Tuhan tidak punya rancangan yang biasa buat kita, tapi dia Tuhan yang punya rancangan yang besar buat kamu dan saya. Are you with me? Dengar baik, Tuhan tidak menciptakan kita untuk tujuan yang biasa. I'm truly sorry. Contoh yang tadi, Tuhan tidak mau Anda menjadi kesurupan seperti tadi. No. Tapi Tuhan mau memakai Anda to be what? To be a star of generation. Tuhan memakai kamu untuk menjadi apa? Star of generation. Tuhan tidak mau menciptakan kamu untuk menjadi bandit, menjadi orang jahat, menjadi orang buruk. No, but God create us looks like God.
Tapi Tuhan menciptakan kita serupa seperti Allah. Kamu katakan, wow. Walaupun hidungmu mancung ke dalam, usah pegang hidungnya. Langsung pegang hidungnya. Kalau saya bilang pesek kan gak enak kan. Tapi you are God's image. So every one of us, kita ada di crossroad. But remember one thing is, sekalipun kita ada di persimpangan, tapi remember one thing is, God has a big plan for your life. What is remember is, Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup kamu. Firman Tuhan mengatakan, rancanganku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Mungkin orang kata, Pastor, but what is happening to me? Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Saya masuk asrama. I have no idea where I can go in my future. Saya nggak punya mimpi harus bagaimana berjalan ke masa depan. Remember one thing. Daud tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang raja. Daud, King David, never dreamed he become a king. Pernah? Dia saja dimarah sama abang kakaknya. Hai Daud, ngapain kamu inti-inti kami berperang? Sana kamu pergi, jaga kambing domba ayah kita. Kerjaan Daud apa? Jaga kambing domba. Kalau ada DPK ya tidak. Kamu tidak DPK di belakang ya. You know? Kenapa? Ngeri ya? Selalu. Tapi gini otak udah nikah loh. Daripada lu jomblo. Masih SMP ya. Jangan makan semua. Pastor, doain saya Pastor. Ngapain? Mau menikah. Kapan? Bulan depan. Saya udah angkat tangan. Saya turun katakan saya bilang, udah punya jodoh? Belum. Daud tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang raja. But remember one thing, even though David has not been to become a king, but God has a dream from him. Ngerti ya kan bilang ini? Oh Tuhan Yesus, rancangan berdepan. Tapi dengan baik, jika engkau maintenance your life, get the right decision in your life, ambil keputusan yang tepat dalam kehidupan Anda. One day at a time, suatu waktu kamu akan melihat rencana Tuhan yang besar itu akan digenapkan di kita. Amin. 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 Dengan baik, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan yang besar itu. Bahkan kematian sekalipun tidak akan pernah bisa menghentikan rencana Tuhan yang besar itu sampai Allah menggenapi rencana itu digenapkan di mana. So life is decision. Hidup itu adalah sebuah keputusan. Even you are in a crossroad now, but remember one thing is to choose the better day. Untuk memilih jalan yang tepat adalah remember what God has a big purpose in your life. Tuhan punya mimpi yang besar buat kamu. So sebelum saya masuk ke kisah Yusuf, kita mau cerita santai aja. Saya sekarang nggak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pendeta. Lius, boleh kasih penginginan video saya apa yang bisa dibuka yang Bentos. Saya pesta jadi pendeta itu baru 10 tahun. No. 8 tahun. Saya sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan besar. Tapi sebelum saya bekerja di perusahaan besar, saya sudah pernah hidup dalam narkoba. Saya pernah overdosis 3 kali di kamar mandi, 3 hari 80 tahun. But when I become a pastor, ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, nobody wants, tidak satu pun yang bisa percaya bahwa I become a pastor.
Why? Karena masa lalu hidup saya gelap. Every day and every night, where am I? Saya ada di diskotik. Saya pernah jadi bodyguard. Saya pernah menjadi pembunuh bayaran. You see my body? Perusahaan terbesar, gajinya lumayan besar. I live on behind. Saya putuskan untuk ikut Tuhan dan jadi hamba Tuhan. I've never been before. Saya seorang Nias, lahir 38 tahun yang lalu. Saya punya istri 1, anak 3. Oke? Nggak pernah berpikir. Pelayanan saya dulu pendeta, bukan pendeta-pendeta, pendeta yang cuma khotbah. No. Every day, ini pesta aja baru pulang dari Palu. Dan sampai Palu ini pendeta adalah itu, telepon saya itu lagi di Palu saya ini. Dari Palu, langsung ke Semarang, ke Solo, dari Solo ke Semarang Jepara, sampai ke Jepara, Medan, ke Jakarta Medan, baru sampai Medan, langsung pergi ke Papua kemarin. Ini baru pulang, langsung ke sini. Very difficult, very tough time. How I can be like that? Bagaimana bisa seperti itu? Saya harus bisa memilih jalan Tuhan. Amin. Okay? Kita harus memilih, karena begini, saya nggak pernah bermimpi, bagaimana saya jalan sama Tuhan. Orang yang malas ada di diskotik, bodyguard, tangan ini dulu, tangan yang suka pukul orang. Tapi one day at a time, ketika Tuhan pakai hidup saya dalam begitu dahsyatnya luar biasa, tangan ini dipakai untuk menyembuhkan yang sakit, musuh jahat, kaki ini dipakai tiap hari ke diskotik, dipakai untuk pergi perjalanan misi setiap hari, every day. Just stop. Kau kenapa? Karena saya bisa memilih daripada rencana Tuhan yang besar yang saya bisa lakukan. So, adik-adik luar biasa. Ingat, hari ini pertemuan kita bukan pertemuan biasa. Tapi this is the turning point in your life. Even though, sekalipun tema kita hanya crossroad, tapi dengan baik, ini adalah turning point. Ingat baik-baik. Kamu diciptakan bukan tujuan yang biasa. Kamu diciptakan untuk tujuan yang besar. Amin. Kamu pun ada di di sekolah Anastasia School ini. Kenapa kamu tidak di sekolah yang lain? Kenapa kamu tidak di Bible School? Kenapa kamu tidak ada di Global School? Kamu ada di Global. Kenapa kamu ada di sini? Karena Tuhan yang memang desain kamu ada di tempat ini. Amin. Yang akan menjadi cerita hidup kamu, di mana kamu akan menceritakan tentang siapa Tuhan dalam hidupmu dan bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang besar dalam hidup. Sudah siap? Maka jadi yang bagus, bukan otak yang bagus. Oke, kita tunggu pelan-pelan sampai pertama. Karena nanti akan tutup dengan khotbah itu, dengan itu kita akan selesai. So, tapi dengan baik, sebelum saya masuk dalam firman. Pastor, pertanyaannya, sebelum pesta jadi jumlah hamba Tuhan, kita terjadi perusahaan besar. Lihat. Tapi dengan baik, saya adalah orang Nias. Suka diejek-ejek dulu. Oh, maka kaca. Kampulala. Semua diejek. Tapi saya tidak pernah membuat iman saya atau semangat saya luntur. Tapi dengan baik, satu hal yang membuat kamu bisa menaik di level yang paling tinggi, yaitu keep your character. What is the character? Character is the power is in you. Itu kekuatan yang di dalam kamu. Dan baik, karisma bisa buat kau orang terkesima. Wow, apa? Karismanya, wow. Tapi kalau karakter, orang akan berkata lain. Why is that? Kalau karisma, wow, keren. Tapi kalau karakter, mereka tidak ngomong aja, cukup dengan si Ucok itu susah untuk menceritakannya gimana. Kenapa? Kebaikannya banyak, integritasnya ada, sehingga tidak ada kata-kata pun selain mengajukan apa? Oke? That is right. Maka dengan baik, anak-anak Tuhan yang perlu kita jaga adalah begini. Dengan baik, anak Tuhan, dengan baik. Yang kita jaga itu begini. Pak Pendeta, nanti mimpi saya apa ya? Cita-cita saya apa ya? Gak usah kamu pusing tentang itu. Yang perlu kamu jaga apa?
rancangan. Apa? Karena begini, karakter akan membawa Anda naik ke level paling tinggi. Tapi karakter juga yang akan menghancurkan Anda. Kita ngomong malam hari ini, it's not good enough. Tapi saya akan kasihkan burden lainnya supaya Anda tahu bahwa, ayo bisa. Oke, supaya kamu tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Oke, usaha kamu. Coba lihat, nanti kita lihat. Coba lihat, poin-poin. Saya pakai. Oke, coba lihat. Semua tahu sama begini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada hatimu sendiri. Dengan baik, ada yang mudah. Sekali yang membuat kita hancur begini, pikiran kita. Ya, apa yang membuat kita hancur? Pikiran kita. Kita mulai banding-bandingkan diri kita dengan orang. Oh kan, kok dia bisa begitu ya? Kok saya bisa begini ya? Orang tua saya kok begitu ya? Orang tuanya kenapa begitu ya? Akhirnya apa? Kamu bisa memilih cara yang buruk atau cara yang baik kalau Anda bisa memilih dengan cara yang tepat. Firman Tuhan katakan apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Apakah begini? Ada yang mudah. Kamu boleh berpikir tentang sesuatu. Mungkin contohnya, Tuhan, kenapa hidupnya bisa begitu ya? Kenapa hidup saya bisa begitu? Oke, it's okay. Kalau kamu bisa compare dirimu dengan yang lain, tapi dengan baik, jangan ambil kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan. Kalau kamu ambil kesimpulan, maka dengan baik, kamu sedang menyakiti dirimu untuk kamu tidak sanggup lagi melihat apa yang terbaik yang tersiapkan buat Anda. Tetapi pada waktu kau compare yourself with another, kamu akan katakan kepada Tuhan, surrounding all to Jesus. Tuhan, sekalipun keadaanku seperti ini, aku punya orang tua seperti ini, aku punya pendidikan seperti ini, aku punya lingkungan seperti ini, tapi satu hal yang aku percaya, Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Amin. This is a way. Ini seakan menentukan karakter dirimu. Jangan pernah bersandar pada pengertian sendiri. Selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Oke, let's say kita akan belajar sama-sama. Lihat Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi apa? Ada amin? Yusuf jadi apa? Perdana? Pertanyaan saya, siapa yang punya mimpi untuk Yusuf jadi Perdana Menteri? Apakah Yusuf? No. Tuhanlah yang punya mimpi kepada Yusuf untuk menjadi Perdana Menteri. Oke, kita cerita apa yang terjadi. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi yang besar, didengar oleh siapa? Saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Saudara-saudara Yusuf hendak membunuh Yusuf dibuang ke dalam. Pertanyaan saya, apakah Yusuf mati? Lihat baik-baik. Yusuf tidak mati. Kenapa Yusuf tidak mati? Karena Allah belum menggenapi mimpinya dalam kehidupan Yusuf. So, pada yang muda, jangan kau hancurkan hidupmu kalau engkau masih belum melihat rencana Tuhan itu belum tergenapi dalam hidup. Lihat baik-baik. Yusuf ada alasan untuk Yusuf kecewa sama Tuhan. Tuhan, mana janjimu Tuhan? Kau berjanji, engkau mengangkat aku menjadi pemimpin. What's happening? My brother hit me. Now, where am I? Saya ada di sumur. Saya dibunuh, saya dibenci oleh saudara. Tapi apakah Yusuf marah? Dia pertahankan karakternya. Dia percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat. Karakter akan membuat Anda bertahan dalam situasi. Karakter yang baik, the bad character, menahan diri Anda untuk apa? Menyakiti diri Anda sekalipun keadaan itu keadaan yang membuat Anda tersakiti. Apakah sumur itu tidak membuat dia tersakiti? Tersakiti, tapi dia tidak membuat keadaan itu menyakiti diri. Apa yang terjadi? Yusuf diangkat, kemudian apa yang terjadi? Yusuf dijual kemana? Di rumah Potifar. Jadi apa? Jadi budak. Lihat baik-baik. Yusuf diangkat, kemudian dijual jadi budak. Tapi dengan baik, di rumah Potifar, apakah Yusuf jadi budak selamanya? Tidak. Dia menjadi orang paling penting di rumah Potifar. Padahal dia siapa? Budak. Kenapa seorang budak diangkat menjadi seorang pemimpin di rumah Potifar? Because what? Yusuf punya
punya bad, punya apa? Good. Karakter akan mengangkat Anda ke posisi paling tinggi. No matter what is status of you. Tidak peduli status apa. Kalau dibilang pembantu, kalau dibilang orang miskin, kalau dibilang punya harapan.